Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan UKM simulasi alokasi anggaran untuk unit pelayanan. Pengertian UMKM didefinisikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, line time budgeting yang mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain tujuan utama melakukan kontrol keuangan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapan melalui pendekatan internal. Yang kedua, planning promoting budgeting system. Yang ketiga itu promote budgeting atau anggaran yang berorientasi pada kinerja. Alokasi anggaran di unit kesehatan, yaitu salah satu prinsip umum anggaran adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban sistem manajemen. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja ataupun output dari perencanaan alokasi biaya ataupun input yang ditetapkan. Adapun rumus estimasi biaya. Estimasi biaya itu sama dengan nilai CCE kurang nilai kontrak per nilai kontrak kali 1000. Rumus efisiensi biaya yaitu rasio efisiensi sama dengan anggaran dinas per realisasi anggaran dinas kali 100%. Rumusan sisa anggaran atau dana cadangan, yang dimana pertumbuhan silap tahun tertentu kurang silpa tahun sebelumnya per tahun sebelumnya kali 100%. Adapun strategi baru, kita harus lebih kreatif dalam promosikan perusahaan. Kita harus memperluas jangkauan ke promosi agar semua orang tahu layanan kita, tawaran. Yang ketiga itu kita harus meningkatkan kualitas bagaimana administrasi agar lebih andal dalam menyelesaikan masalah. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu Rumah Sakit RX menghitung rasio efisiensi biaya, diketahui anggaran dinas sebagai 850, realisasi anggaran dinas sebesar 600, hitunglah efisiensi agar Rumah Sakit Cinta Kasih. Yang jawabannya di mana adalah C 1,41%, yang dimana kita masukkan rasio efisiensi rumus yaitu 850 per 600 kali 100, maka estimasi biaya yaitu 1,41%. Soal kasus kedua, Rumah Sakit Citra memiliki nilai kontrak sebesar 300 dengan nilai conceptual cost estimation sebesar 20.000. Beberapa estimasi biaya pada RS tersebut. Jawaban, estimasi biaya sama dengan 20.000 kurang 300 per 300 kali 100, maka estimasi biayanya adalah 19,9. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi untilasi sarperas. Pengertian sarpas. Sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat ataupun upaya dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang tunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam usaha, pembangunan ataupun proyek. Sarana sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Sarana organisasi sebagai alat atau benda secara langsung yang akan dalam proses penyelesaian tugas dan pekerjaan kantor. Utilisasi adalah pelayanan kesehatan, merupakan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah sakit oleh tenaga kesehatan maupun dalam bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan kesehatan. Indikator adalah nilai parameter yang akan dipakai sebagai nilai banding antara fakta dan standar yang diinginkan. Adapun rumus indikator untuk menilai suatu rumah sakit yang paling sering yaitu BOR, yang dimana rumusnya jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam satu waktu kali 100%. Maka nilai parameter dari BOR ini idealnya adalah 60-85%. Adapun rumus ALOS adalah rata-rata rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambar tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambar mutu pelayanan. Adapun rumusnya, jumlah hari perawatan pasien keluar per jumlah pasien keluar hidup tanpa mati. Secara umum ALOS yang ideal antara 6-9 hari. Adapun rumus BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satuan waktu tertentu. Biasanya 1 tahun atau tempat tidur rumah sakit dipakai. Rumusnya sama dengan jumlah pasien keluar
hidup tambah mati per jumlah tempat tidur. Idealnya selama 1 tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Adapun produktivitas tenaga, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. P sama dengan F per T kali N. P yaitu produktivitas tenaga kerja, yaitu besarnya kuantitas pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang tenaga kerja setiap harinya. F sama dengan kuantitas pekerjaan, N jumlah tenaga kerja yang digunakan, T durasi pekerjaan. Adapun kasusnya itu pada tanggal 7 Juli menurut hasil survei Rumah Sakit Cinta Kasih memiliki tempat tidur 180 dan 5.040 pasien keluar. Pada 2019 itulah BTO. Maka rumusnya yang kita pakai yaitu BTO sama dengan jumlah pasien keluar hidup tambah mati per jumlah tempat tidur 5.040 per 180 sama dengan 20. Di sini saya akan menjelaskan simulasi perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari sudut penyediaan pelayanan kesehatan dan pemakaian jasa pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan lebih menunjukkan kepada seluruh biaya, investasi, dan biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Syarat pokok biaya kesehatan: yang pertama, tersedia dalam jumlah cukup. 2, dapat membiayai penyelenggaraan upaya kesehatan yang dibutuhkan. 3, tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua itu penyebaran dana harus merata dan sesuai dengan kebutuhan. Jika dana tidak dialokasikan dengan baik akan menyulitkan penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang ketiga, pemanfaatan dana harus diatur semaksimal mungkin agar terciptanya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Adapun biaya memperoleh atau menggunakan sumber daya berkaitan langsung dengan jasa yang dihasilkan disebut direct costs atau biaya langsung, dan secara tidak langsung berhubungan dengan jasa yang dihasilkan yaitu indirect costs atau biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah suatu biaya yang terkandung dalam produk tertentu. Secara langsung dapat diketahui bahan baku dan tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri dan suatu produk. Biaya langsung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, biaya material langsung adalah biaya yang dapat dikeluarkan untuk mendapatkan material atau peralatan yang berhubungan dengan langsung dalam pelayanan. Contohnya adalah biaya dalam bahasa habis pakai, biaya leaflet promkes yang diberikan per pasien saat acara sosialisasi kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua itu biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk menandai jasa tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pelayanan. Contoh pelayanan kesehatan adalah honor dokter rawat jalan, gaji analisis kesehatan, gaji promotor kesehatan, dan lain-lain. Biaya tidak langsung adalah suatu biaya yang tidak terkandung pada produk tertentu yang secara langsung berpengaruh dalam pengerjaan produk atau siregar DKK, misalnya gaji supervisor, biaya pemasaran periklanan. Biaya tidak langsung atau sering disebut dengan biaya overhead, biaya material tidak langsung atau indirect material costs merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau menggunakan material, misalnya bisa pemilihan AC di Unfit Farmasi, biaya alat tulis kantor di rawat jalan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah indirect labor cost merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menggunakan tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan. Misalnya gaji manajer klinik, gaji kepala cabang laboratorium klinik, biaya perekrutan tenaga marketing. Yang ketiga, di samping itu terdapat biaya secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis biaya di atas, yaitu biaya penyusunan alat, biaya penyusunan gedung, biaya asuransi, biaya pajak bumi, bangunan listrik. Adapun contoh kasus, di Rumah Sakit UX ingin melayani pelayanan biaya yang dilakukan untuk mendapatkan material peralatan yang berhubungan dengan langsung pelayanan. Pada pelayanan kesehatan, contoh adalah biaya bahan habis pakai, biaya leaflet promkes yang diberikan per pasien secara sosialisasi kesehatan. Pada kasus di atas termasuk biaya, jawabannya adalah biaya material langsung. Dalam konteks pelayanan, biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan material atau peralatan berhubungan dengan langsung dengan pelayanan. Adapun kasus kedua, di Rumah Sakit Angel menerapkan sistem activity based atau ABC merupakan mengalokasikan biaya average secara lebih akurat. Salah satu pol aktivitas adalah pemrosen about farmasi, anggaran biaya average untuk pol aktivitas. Dalam 1 tahun adalah 450, aktivitas disimasi untuk pol ini adalah 8.000 dispensasi resep. Hitunglah tarif overhead yang dibebankan per dispensasi resep. Jawabannya adalah 60, yang dimana 480 per 8.000. Terima kasih.